Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, salam semua kekasih-kekasih Tuhan. Bu mau bertanya Bu tentang hipnoterapi. Itu kan kayak seperti lagi ini ya Bu ya. Itu apakah boleh Bu menurut firman Bu? Sekarang dalam perjanjian baru bukan masalah boleh atau tidak boleh, itu hukum Taurat ya. Tapi masalahnya adalah apakah itu sesuai dengan kehendak roh atau tidak. Nah, orang di hipnoterapi itu kan berarti akan dibuat orang itu akhirnya berada dalam kondisi di bawah alam sadar. Sehingga katanya bisa keluar semuanya apa yang dalam hatinya gitu, apa yang menjadi tekanan dalam jiwanya, apa yang menjadi pemikiran yang selama ini tidak bisa keluar dan sebagainya. Itu sebetulnya dalam kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang baru, karena sebetulnya mengawali bisa seperti itu juga hal dari kerajaan Allah. Kalau sekarang kita orang-orang Kristen, orang perjanjian baru, orang kerajaan Allah, baiklah kita sekarang membiasakan diri menghadapi situasi, kondisi, problem dan segalanya itu secara kerajaan Allah. Nah, dalam prakteknya saya juga mengalami ketika saya melayani secara pribadi orang yang mempunyai begitu banyak masalah dan dia akhirnya tidak bisa bercerita atau dia tidak mengerti sebetulnya ini masalah yang mana yang menekan saya karena begitu banyaknya masalah, ataupun dia nggak ngerti tiba-tiba rasanya pengen aduh dunia ini kayak sempit sekali dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diurapi, kalau orang itu dengan rela menyerahkan waktu dan dirinya untuk dilayanilah hamba Tuhan yang diurapi ini total, dia ketika didoakan kepenuhan urapan Roh Kudus, dia akan berada di hadirat Allah, tapi tidak dikontrol oleh pikirannya sendiri. Pikiran, imajinasi, apalagi orang itu akan dikuasai oleh urapan Roh Kudus, sehingga urapan itu akan masuk ke dalam jiwa orang itu yang paling dalam, ataupun membongkar memorinya dari hal-hal yang terekam di sini. Karena kan semua yang kita rasa, kita alami, kita pikirkan, kita dengar, kita lihat, semuanya terekam di dalam memori. Nah, hal-hal yang terekam dalam memori tentu Roh Kudus dan urapannya mengerti mana yang harus dibuang dan mana yang tidak, mana yang harus dimunculkan dan mana yang tidak. Dia lebih mengerti. Nah, itu akan dibongkar keluar, dan urapan yang akan membuat orang Kristen yang kita doakan sampai betul-betul dikuasai oleh urapan Roh Kudus, itu kemudian tanpa dia sadari, tanpa disuruh, itu bisa dimunculkan oleh Roh Kudus. Misalkan sakit hatinya dengan suami misalkan, dan kemudian dia bisa bercerita. Siapa yang bercerita? Orang itu, tapi dalam penguasaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menyeleksi apa yang harus dikeluarkan, apa yang harus dibuang. Sehingga kalaupun orang yang sedang dalam kepenuhan roh seperti ini, kemudian kita bertanya jawab dengan rohnya orang ini, rohnya kan roh yang sudah baru nih, sudah menyatu dengan Roh Kudus. Misalkan kita kemudian berkomunikasi, kenapa Anda kok begitu sedih, tapi nggak mengerti sedihnya kenapa. Roh Kudus, tolong ibu ini misalkan, dia merasa tertekan, sedih. Nah, nanti Roh Kudus yang akan membuat orang ini kemudian bisa bercerita atau menjawab. Entah suara Roh Kudus yang pakai suara ibu ini, jadi langsung iya, misalkan begini ya Feb. Iya, karena dia
pernah mengalami KDRT dari suaminya beberapa kali. Nah, itu Roh Kudus dalam dia yang berbicara. Tapi bisa roh ibu ini yang berkata dalam penguasaan roh, ya gimana saya nggak tertekan, saya nggak sakit hati sampai sedih kayak begini, karena saya itu dulu Bu sering kali saya mengalami KDRT. Nah, itu dalam kontrol Roh Kudus, bukan dalam kontrol kuasa lain. Dan itu bukan dibawa rohnya masuk ke bawah alam sadar. Karena kalau dibawa ke dalam alam sadar, di dalam alam sadar, bukan di bawah alam sadar, itu kita perlu waspada loh, dibawa kemana? Bisa ke dunia orang mati, bisa ke dunia setan-setan. Tapi kalau kita dengan pertolongan kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus yang kita lakukan, itu pasti benar di hadapan Tuhan, dan pasti itu adalah cara yang paling tepat. Bahkan bukan hanya dibongkar apa yang harus dibongkar oleh Roh Kudus dan dibuang sehingga orang ini mengalami kemerdekaan, tapi orang ini juga mengalami pemulihan yang mutlak. Baik memorinya jadi bersih, rohnya jadi tidak tertekan lagi, jiwanya juga jadi clear, pikirannya juga clear, keberaniannya mulai bangkit, ketakutannya hilang, kekhawatirannya hilang, dan sebagainya. Nanti kalau sudah Roh Kudus membuat orang ini bisa seperti itu, dalam penguasaannya dibongkar untuk dibuang hal yang tidak tepat, sehingga mengalami pemulihan yang total. Tapi kalau bukan dengan kuasa Roh Kudus dan pribadi Roh Kudus, ini dibawa kemana? Di dalam dunia orang mati atau di dalam setan-setan? Bisa yang ambil alih mulut lidah bibir ibu ini roh-roh orang mati atau roh-roh setan yang membuat pengakuan pernyataan yang bisa berbohong, gitu loh. Yang bisa kan setan bapak pembohong. Roh orang mati juga dia sudah roh orang mati, bisa juga menyeleweng gitu loh. Nah, jadi kan pasti tidak tepat. Dan mengapa kita mesti melakukan itu? Karena pada akhirnya ketika kita itu kan seperti dihipnotis ya. Dihipnotis atau di apa tadi? Hipnoterapi ya. Itu kan no solution. Gak ada solusi. Mungkin saat itu wah udah bisa bercerita. Terus yang hipnoterapis bilang udah deh beres. Tapi kan belum dibuang, karena siapa yang bisa membuang? Karena semua yang tersimpan tuh berupa roh-roh. Kan semua yang kita lihat, kita dengar, kita alami itu kan akhirnya berbentuk roh yang terekam dalam memori, di pikiran dan dalam jiwa kita. Nah, itu yang bisa untuk menghabisinya atau membuangnya kan hanya roh lagi, dan roh yang lebih besar, roh yang lebih kuat. Apa itu? Roh Kudus dengan urapan kuasanya. Gitu. Jadi satu-satunya jalan yang paling benar dan merdeka dan paling tepat berkenan di hatinya Tuhan adalah dengan pertolongan Roh Kudus dan urapannya. Asal orang itu rendah hati aja. Orang yang rendah hati gampang dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi orang yang congkak, sombong, atau yang keras kepala dan sebagainya, atau yang kendali pikirannya kuat, sulit untuk dibawa masuk dalam seni. Itu bekerjanya dalam hadirat Allah. Dalam hadirat Allah untuk bisa mengalami pemulihan seperti itu. Jadi sekali lagi, cara-cara selain dengan kuasa Roh Kudus dan urapannya itu tidak menjadi penyelesai, karena bisa saja simu kemudian dia dioperasi lagi. Karena tidak ketemu obat yang tepat. Obat yang tepat hanya dari kerajaan Allah, itu obat yang mujarab. Betul. Gitu. Nah, jadi percuma, itu hanya wasting time karena tidak ada jaminan, dan itu juga tidak sesuai dengan cara-cara kerajaan Allah dalam memulihkan dan memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi lebih baik hindari. Kenapa kita tidak merendahkan hati? Datang kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang diurapi,
Dan biar hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk apa? Melakukan pemulihan atas kita. Nah, itu jugalah cara-cara yang dipakai oleh kuasa Roh Kudus melalui pelayanan inner healing, kesembuhan batin, yang pada akhirnya orang itu betul-betul sampai mengalami kemerdekaan, dan sukacitanya diganti dengan sukacita, tangisan dan rintanya diganti dengan tarian. Ada nyanyian pujian, ada semangat yang tidak pernah pudar, dan ada minyak baru yang selalu mengalir dalam hidupnya. Nah, itu adalah yang paling tepat. Kalau dari kerajaan Allah kita sudah diberikan cara-cara yang sangat maksimal, efektif dan benar, begitu lengkap dan sempurna. Kenapa kita sebagai orang-orang yang cari-cari dengan cara dunia? Itu menyesatkan kita. Kita jadi berpaling dari kerajaan Allah. Kita nanti ketika kita datang ke situ berarti kita menghambakan diri kepada cara-cara itu. Kita dikuasai oleh roh-roh mereka, sehingga kita dengan kerajaan nanti bisa akhirnya mundur karena udah ada penguasa yang lain. Nah, jadi inilah yang paling tepat. Kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus sangat luar biasa. Dan kita mendapat jaminan hal seperti itu dari kerajaan Allah. Hebat bukan? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Haleluya. Bapak surgawi, kami ucap syukur untuk setiap kunci-kunci kebenaran untuk kehidupan kami. Kami berdoa dan urapan kuasa Roh Kudus semua anak-anak Allah sekarang yang tertekan, yang stres, depresi, takut, khawatir, yang merasa dunia ini kecil, sempit dan sebagainya. Urapan Roh Kudus membongkar semua hal-hal yang membuat dia mengalami seperti itu, dan kuasa urapannya membuang semuanya dalam nama Yesus. Dan sekarang jadilah engkau merdeka, hatimu hangat dengan kasih Kristus, engkau mengalami sukacita, damai sejahtera, semangat hidup, urapan yang baru, pikiran yang jernih, bahkan engkau terus bersorak-sorai dan memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kirim masalah Anda kepada kami, akan kami doakan, juga akan kami sharekan di sini. Bahkan kami akan menutup kerahasiaan nama dan nomor HP Anda. Yang penting Anda mendapat jawabannya atau mendapat dukungan doa dari kami. Amin. Nanti Anda yang mau bersaksi, silahkan kirimkan kesaksian Anda tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui acara Yesus Sahabatku ini. Pemuliakan Tuhan dengan kesaksian, kalahkan iblis juga dengan kesaksian. Silakan WA ke nomor 089563235899. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.